Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Takwa dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala serta meninggalkan segala bentuk larangan Allah Azza wa Jalla dan juga atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat merupakan sesuatu yang pasti terjadi. Pada hari itu setiap amal perbuatan kita akan diperlihatkan. Tidak ada satupun amalan kita yang baik maupun yang buruk, melainkan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa tersisa sedikit pun. Pada hari itu yang diperhatikan, dari mana kita mengambil catatan amalan kita? Apakah kita mengambil dari arah kanan kita atau dari arah kiri kita? Bahkan ada mengambil catatan amalnya dari arah belakang mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, wa amma man utiya kitabahu biyaminih fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Adapun orang-orang yang diberikan catatan amal mereka dari arah kanan mereka, maka mereka mengatakan, inilah kitabku, bacalah. Adapun orang-orang yang diberikan catatan amal mereka dari sebelah kiri mereka, Allah Subhanahu wa taala katakan, wa amma man utiya kitabahu bishimalih fayaqul ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang yang diberikan catatan amal di sebelah kirinya, maka dia akan berkata, aduhai ala kecelakaannya aku. Alangkah baiknya kalau catatan amal ini tidak diberikan kepadaku. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu adalah hari di mana seorang tidak lagi peduli dengan orang-orang terdekat mereka. Tidak ada lagi kepedulian seorang bapak terhadap anaknya. Demikian juga sebaliknya, kerabat mereka. Tidak ada yang diperhatikan. Yang mereka perhatikan adalah diri mereka masing-masing. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadis yang sahih dari jalan Aisyah radhiyallahu anha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa amma fi salasati mawatin." Adapun pada 3 tempat, fala yadhkuru ahadun ahada. Maka tidak ada seorang pun yang mengingat yang lainnya, siapapun dia. Di mana saja? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, indal mizan. Yang pertama, ketika mereka berada di sisi mizan, timbangan. Hatta ya'lama ayakhiffu au yathqulu. Sampai dia tahu apakah timbangan amalannya berat atau ringan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa indal kitab, dan di sisi kitab, wa yuqal ha umqra'u kitabiyah. Ini bacalah kitabku. Hatta ya'lama, sampai dia tahu tentang catatan amalnya. Apakah dia diberikan ayakhudhu min fi yaminihi, apakah dia akan mengambil kitabnya dari arah kanannya, au amin shimalihi, atau dia akan ambil dari sebelah kirinya, amin wara'i dhahrih, atau dia akan mengambil catatan amalnya dari arah belakangnya. Kemudian yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa indas sirat,
ketika mereka berada di atas sirat. Idza wudi'a baina dhahrai jahannam, ketika sirat itu dibentangkan di atas jahannam. Pada 3 tempat ini tidak ada seorang pun mengingat satu sama lainnya, tidak lagi memperdulikan saudaranya, tidaklah kepedulian terhadap orang tuanya, orang tua terhadap anaknya. Yang mereka perhatikan bagaimana dirinya, selamat apa tidak, bagaimana, apakah catatan amalnya bisa diterima dari arah kanannya, ataukah sebaliknya dia akan menerima catatan amalnya dari arah kirinya. Maka adapun orang-orang yang diberikan catatan amal dari sebelah kanannya, maka hendaknya mereka berbahagia, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun orang-orang yang diberikan catatan amal dari sebelah kirinya, maka celakalah mereka. Kaum muslimin jamaah Jumat Allah Subhanahu wa taala, tentang catatan amal kita, apapun yang kita lakukan di muka bumi ini, sedikit banyak, baik dan buruk, semuanya dicatat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, wa wudi'al kitab, dan tatkala catatan amal itu diletakkan, fatarul mujrimina musyfikina mimma fi, maka kalian akan melihat orang-orang yang berbuat kejahatan, berbuat keburukan di muka bumi ini, mereka dalam keadaan takut disebabkan karena mereka melihat catatan-catatan amal yang mereka dapatkan dalam kitab-kitab tulisan amalan mereka. Wa yaqul, dan mereka mengatakan, wa yaqulun ya laitaha, wa yaqulun, dan mereka mengatakan, mali hadzal kitab la yughadi saghiratan wala kabiratan, alangkah celakanya aku, kitab apakah ini yang tidak menyisakan tulisan baik perkara-perkara kecil, lebih-lebih perkara besar. Ini penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaan catatan amal kita? Semuanya ditulis Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang tersisa. Bahkan Imam Ahmad rahimahullahu taala, suatu hari ketika beliau sakit, dikunjungi oleh salah seorang ketika beliau dalam keadaan sakit. Kemudian dia pun merintih. Maka mendengar rintihan tersebut dari Imam Ahmad, ada seorang tabi'in yang bernama Tawus bin Kaisan berkata, dan rintihan pun akan dicatat. Maka sejak mendengar itu, Imam Ahmad berhenti merintih ketika dia sakit, karena dia tahu bahwasanya semuanya akan dicatat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan yang keluar dari lisan kita, sedikit apapun ucapan itu, melainkan di sisi kiri dan kanan kita ada malaikat yang mengawas dan yang mencatat amalan-amalan kita. Maka kalau demikian, apa yang harus kita lakukan? Hendaknya berusaha untuk melakukan dan mengucapkan sesuatu yang bisa membahagiakan kita kelak di hari kiamat. Ketika kita melihat catatan-catatan amal kita, jangan sampai kita melihat catatan-catatan amal kita yang sejauh mata memandang ternyata isinya adalah perkara-perkara yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara yang mendatangkan bencana dan juga berbagai bentuk kebencian dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita termasuk orang-orang senantiasa introspeksi diri, memperhatikan amalan-amalan kita, sejauh mana kita menjaga amalan kita, ucapan kita, perbuatan kita, karena semuanya akan dicatat Allah Subhanahu wa taala tanpa tersisa sedikit maupun banyak. Hadza ma aqulu lakum astaghfirullahaladzim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, kaum muslimin jamaah Jumat Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan catatan amal kita, ternyata banyak di antara manusia yang tidak menaruh perhatian terhadap ucapan-ucapannya, perbuatan-perbuatannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya ternyata catatan-catatan amal kita semuanya dicatat Allah Subhanahu wa taala, bahkan manusia sudah melupakan kapan dia kerjakan dan kapan dia mengucapkannya. Allah Subhanahu wa taala katakan, wa yauma yub'atsullahu jami'an, dan pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala membangkitkan seluruh makhluknya,
fayunabbi'uhum bima amilu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan, mengabarkan tentang apa yang telah mereka perbuat. Ahsahullahu wa nasu. Semuanya Allah Subhanahu wa taala catat. Ternyata manusia melupakannya. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala atas segala, menyaksikan segala sesuatu. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ternyata banyak di antara manusia yang melakukan perbuatan, yang mengucapkan suatu ucapan yang mereka tidak menaruh perhatian, bahkan mereka lupa, ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala semuanya tercatat. Ahsahullah wa nasuh. Allah mencatat semuanya. Sedikit lebih-lebih yang banyak, yang kecil lebih-lebih yang besar. Sementara manusia tidak menaruh perhatian, bahkan mereka lupa atas apa yang telah mereka kerjakan. Kalau demikian adanya, tidak ada cara lain bagi kita melainkan hendaknya kita perhatikan amal perbuatan kita. Kalau ternyata semua perkara yang kita lakukan dicatat Allah Subhanahu wa taala, perbaiki amalan kita. Bagaimana kita menjauhkan segala bentuk larangan Allah Subhanahu wa taala berupa kesyirikan. Demikian juga terkait dengan waktu kita. Dalam rangka apa kita manfaatkan waktu ini? Bahkan sampai pada perkara-perkara yang mubah sekalipun, hendaknya kita batasi. Jangan sampai perkara-perkara yang mubah yang kita lakukan tersebut ternyata kita melalaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang nanti justru akan memberatkan timbangan keburukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai perkara yang mubah kita menganggap remehnya. Entah itu larut dalam nonton televisi, dalam permainan-permainan, senda gurau, majelis dan yang lainnya, yang semuanya akan dicatat oleh Allah Azza wa Jalla. Untuk apa kita manfaatkan waktu kita? Untuk apa kita habiskan waktu kita? Semuanya Allah Subhanahu wa taala catat di sisinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa memperhatikan amalan kita, berusaha untuk melakukan perkara-perkara yang diridhai Allah Azza wa Jalla, yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita dari seluruh perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla, menjauhkan kita dari perkara-perkara yang bisa melalaikan kita dari mengingat Allah, dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan hidup kita hanya satu, bagaimana menggapai dan meraih surga Allah Subhanahu wa taala, yang kita akan masuk ke dalamnya dengan rahmat Allah Azza wa Jalla, yang tidak mungkin kita akan mencapai rahmat Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan melakukan perkara-perkara yang dicintai dan diridhai Allah Azza wa Jalla. Hadza ala sallu wasallimu kama amara Allah taala wa qala min qail innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa radallahu 'anil khulafa'ir rasyidin al-a'immatil mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iris sahabati radhiyallahu ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li jami'il mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsan yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salat.